yang paling sering terjadi di situ banjir. Nah, jadi banjir ini memang setiap tahun naik ke atas desa atau ke pemukiman masyarakat. Cuman kadangkala dalam kurun waktu biasanya belasan tahun ada yang namanya banjir besar atau leneng. Itulah yang sering naik sampai semua desa ini kena. Nah, itu yang paling bahaya. Salah satu bencana yang sering terjadi di Kabupaten Sumbawa adalah banjir yang utamanya menerjang hampir seluruh wilayah yang berada di daerah aliran Sungai Moyo. Meski kerap dilanda bencana, pemahaman para pemangku kebijakan terkait penanganan bencana masih belum memadai. Penanganan bencana umumnya terkonsentrasi pada tahap tanggap darurat. Tahapan pra-bencana yang di dalamnya termasuk mempersiapkan kekuatan di level masyarakat belum menjadi perhatian. Hal inilah yang menjadi titik perhatian Oxfam Indonesia yang didukung oleh Volvo untuk menjalankan program Strengthening Community Resilience Secure Project di Kabupaten Sumbawa. Merujuk ke tujuan goal besarnya proyek ini kan sebetulnya membangun ketangguhan masyarakat, ya, termasuk perempuan di situ. Nah, untuk membangun ketangguhan itu sendiri kan yang kita lakukan selama ini bersama Oxfam itu sudah mengarah ke situ, meskipun belum terlalu nampak perubahan-perubahan misalnya dalam konteks perilaku masyarakat tentang apa pentingnya kerja-kerja pengurangan risiko bencana itu. Tapi arah ke situ sudah ada. Kesiapan masyarakat untuk menghadapi bencana dan menghitung resiko bencana memang mutlak diperlukan untuk memperkecil kerugian yang mungkin terjadi. Untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar siap siaga dan tangguh dalam menghadapi bencana, Samawa Center yang menjadi mitra kerja Oxfam dalam melaksanakan proyek Secure ini mendesain serangkaian kegiatan pelatihan dan simulasi bencana di 6 desa yang menjadi target proyek. Untuk menentukan kenapa 6 desa ini dipilih untuk proyek Secure, kita memiliki indikator sebetulnya. Awalnya kita menetapkan berbasis pada data BPBD yang dilansir tahun 2012 ya. Nah, dari beberapa desa yang dialami oleh banjir di tahun 2012, 6 desa inilah yang memiliki tingkat risiko paling tinggi. Ini tapi kita juga melakukan asesmen sebagai penguatan data yang ada ya. Di dalam asesmen itu sendiri ada beberapa tools yang kita digunakan dan itu biasanya digunakan di dalam kegiatan PRA, Participatory Rural Assessment gitu. Misalnya ada alur sejarah bencana, kemudian ada analisis perubahan dan kecenderungan. Itu salah dua di antara tools yang kita gunakan di dalam penentuan 6 desa ini. Dan itu kita lakukan bersama-sama dengan Oxfam. Dalam pelaksanaan proyek Secure ini, Samawa Center mempersiapkan ketangguhan masyarakat di 6 lokasi dengan membentuk Tim Siaga Bencana Desa atau TSBD. Inisiatif ini sejalan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2012 tentang Desa Kelurahan Tangguh Bencana. Tim ini terdiri dari perwakilan setiap unsur masyarakat yang ada di desa. Para anggota TSBD laki-laki maupun perempuan memiliki komitmen tinggi untuk memastikan masyarakat di desanya memiliki pemahaman dan kesiapsiagaan penuh dalam menghadapi bencana. Salah satu upaya yang dilakukan TSBD untuk memastikan masyarakat memahami apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi bencana adalah dengan menggelar simulasi bencana. Ketika dalam menghadapi bencana ini, kami ditentukan 3 status, yaitu status waspada, siaga, dan awas. Ketika status waspada, kami selalu menghimbau kepada masyarakat melalui kepala dusun. Kami suruh tim peringatan dini untuk meminta ke BMKG tentang cuaca saat ini, dan kami juga meminta informasi kepada Pos 1 dan Pos 2 yang berada di daerah hulu dan daerah hilir juga, bahwa tanda-tanda air itu akan naik. Sehingga pada status waspada kami menghimbau kepada masyarakat agar semua hewan-hewan yang ada di pinggir sungai bisa diamankan. Ketika status siaga,
kami juga meminta informasi kepada BMKG atau petugas Damama serta daerah Kakiang yang duluan kena banjir kiriman daripada kita. Dan itu kerjanya sistem peringatan dini yang menginformasikan dan melaporkan kepada saya selaku Ketua TSBD. Sehingga kita tetapkan status siaga. Pada saat status siaga ini, kami juga menghimbau kepada masyarakat agar barang-barang yang berharga ini diamankan dan siap untuk dibawa ke daerah yang lebih tinggi. Dan ketika status awas, kami menghimbau kepada masyarakat agar sudah tidak ada di dalam kampung, sehingga mereka kita sudah ungsikan, dan kami masing-masing dari tim semua bergerak di masing pengungsian, kesehatan, dapur umum, semua kami, sehingga bantuan itu bisa terarah, bisa pas sasarannya. Selain menggelar simulasi, tim TSBD juga memfasilitasi ruang-ruang diskusi dalam masyarakat terkait dengan isu kebencanaan. Salah satu hasil diskusi yang muncul dari proses tersebut adalah Rencana Aksi Masyarakat atau RAM. RAM ini adalah usulan yang muncul setelah masyarakat bersama dengan tim TSBD mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan terhadap bencana. RAM yang muncul di ke-6 desa bervariasi tergantung pada kondisi alam masing-masing. Program yang pernah kami usulkan yang menjadi prioritas pertama dan dari OSPAM atau Sumbawa Center telah menyetujui dan sekarang sudah selesai kami laksanakan, yaitu pertama pembuatan TPA, pembuatan biogas dan drainase. Biogas itu dibutuhkan karena mengingat fungsi dan manfaat dari biogas, sehingga pekarangan yang dulunya tidak pernah ditanam sayur-sayuran sekarang bisa ditanam. Dengan limbahnya biogas kita bisa manfaatkan, dan biogas ini dari pupuknya itu bisa kita pakai di lahan pertanian juga. Rencana aksi masyarakat yang sudah kami susun kemarin itu banyak ya sebenarnya. Nah, yang sudah terrealisasi kemudian kami dibantu oleh OSPAM dan Sumbawa Center, yaitu penanganan ternak, penyarian ternak itu karena banyak ternak yang mati, sehingga kami mengusulkan agar masyarakat itu punya ren, tempat mengevakuasi ternak ketika mulai musim hujan. Kemudian juga ada bak sampah. Bak sampah itu kita tahu ya, sampah itu kan menjadi sumber masalah di mana-mana yang berhubungan dengan banjir itu. Yang suka mengotori saluran-saluran. Sehingga yang sudah terrealisasi itu bak sampah, drainase, sama ren ternak. Yang jadi prioritas utama di Desa Barutahan itu saluran pembuang desa. Itu yang sudah dikerjakan, yang sudah selesai, yang sepanjang 250 meter. Selain dari itu juga adanya tas siaga dan perahu karet. Nah, artinya tas siaga ini untuk memudahkan masyarakat apabila nantinya terjadi suatu bencana atau banjir ataupun kejadian-kejadian lain. Jadi fungsi tas siaga itu untuk mengisi dokumen penting. Ada 4 rencana aksi masyarakat sebagai skala prioritas, yaitu yang pertama air bersih, kemudian bak sampah permanen. Kalau air bersih di sini tidak ada sumber airnya, muncul ram air bersih. Ini permintaan dari perempuan. Karena di sini di Kuken ini tidak ada sumber air bersih. Pertama, airnya payau, berkapur, sumbernya juga tidak ada. Rencana aksi masyarakat lainnya yang dilaksanakan di Dusun Sengkal, Desa Batu Bangka berupa reboisasi. Kegiatan reboisasi ini dilakukan dengan menanam 500 pohon mahoni dan sengon di lahan pinggir sungai sepanjang 1 km. Tujuan dari reboisasi ini untuk memperkuat tebing pinggir sungai agar tanah tidak longsor. Selain juga berguna untuk menahan agar ranting-ranting dari sungai yang terbawa saat banjir tidak masuk ke pemukiman penduduk.
Sementara rencana aksi masyarakat di Desa Songkar adalah pengadaan toren air yang berguna untuk menampung air bersih yang sulit didapat ketika banjir datang. Terlaksananya rencana aksi masyarakat yang menjadi prioritas di masing-masing desa tidak terlepas dari dukungan masyarakat setempat. Dukungan ini muncul setelah masyarakat merasakan manfaat keberadaan tim TSBD yang menunjukkan kerja nyata dalam rangka menanggulangi risiko bencana di wilayah masing-masing. Dukungan ini muncul dalam bentuk keswadayaan untuk bergotong royong melaksanakan rencana aksi masyarakat yang telah disepakati bersama. Keberadaan TSBD sendiri memang membawa manfaat tersendiri bagi kita. Ketika banjir datang tahun 2012 kemarin, warga Kakiang sendiri kerepotan karena banjirnya tiba-tiba datang, dengan cepatnya air itu menyebar di dalam pemukiman warga sendiri. Kita hanya bisa ngungsi dan kalau airnya surut balik lagi ke desa. Ketika ada TSBD kita tahu bagaimana sebelum banjir kita sudah mendapat pengetahuan. Ketika banjir kita harus mempunyai yang pertama kemampuan. Kemampuan itu bisa dari tenaga kita, bisa dari tabungan kita ketika kita kembali lagi setelah surutnya banjir. Jadinya pengetahuan atau kapasitas kita bertambah ketika adanya TSBD. Kayak dulu-dulu di sini kan daerah rawan banjir. Kalau dulu kan dada yang pandu atau memberi peringatan saat akan menjelang banjir misalnya. Kita hanya doa aja, itu pengalaman kita dulu. Tapi semenjak sekarang sudah ada TSBD, sudah hujan 3 hari berturut-turut, biasanya sudah kita dikasih tahu. Misalnya kita suruh bersiap-siap sebab sudah ada tanda-tanda. Namun, dukungan untuk tim TSBD sebagai ujung tombak kesiapsiagaan bencana di level komunitas tidak cukup dari masyarakat semata. Dukungan penuh juga harus ditunjukkan oleh pemerintah setempat dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Untuk memastikan agar kerja-kerja nyata yang telah dilakukan oleh seluruh tim TSBD yang telah terbentuk dapat berkelanjutan, Samawa Center juga menginisiasi pembentukan Federasi TSBD dan juga Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sumbawa. Pertama adanya RAM yang muncul dari masyarakat lewat TSBD, kemudian kita lanjutkan ke tingkat yang lebih di DPR, mamanya di pemerintah atau instansi-instansi terkait agar rencana aksi masyarakat ini yang tidak bisa diakomodir oleh SC, Small Center atau Oxfam bisa lewat pemerintah daerah bisa terakomodir itu. Kemudian kita juga mengkawal ingin membentuk suatu perda tentang pengurangan risiko bencana. Jadi fokus dari forum ini, meskipun baru terbentuk, pertama kami akan merancang sebuah perda tentang penguatan kelembagaan itu sendiri sebagai sebuah lembaga advokasi. Kemudian dari perda ini akan turun melalui peraturan bupati. Nah, perda ini akan menjadi dasar hukum kita bergerak dalam bidang advokasi, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman bahaya bencana alam. Nah, inilah yang kita lakukan sekarang ini. Dari kepengurusan ini kita coba membangun sebuah tradisi baru, bahwa masyarakat Sumbawa adalah masyarakat yang berpikir maju selangkah, untuk kemudian kita coba membangkitkan kesadaran dan gairah masyarakat ketika menghadapi persoalan-persoalan bencana ini tidak lagi dianggap sebagai sebuah yang emergensi sifatnya. Kedua komponen pendukung kerja TSBD ini, baik Federasi TSBD maupun Forum PRB, memang difokuskan pada upaya advokasi untuk mendorong munculnya payung hukum di tingkat Kabupaten Sumbawa yang mengatur mekanisme penanganan bencana yang lebih menyeluruh dan terkoordinir, terutama menyangkut aturan perlindungan hutan di kawasan hulu untuk memperkecil resiko bencana banjir. Bencana banjir yang terjadi di 6 desa untuk Project Secure ini, saya menduga kuat bahwa persoalan itu ada di hulu sebetulnya, karena vegetasinya udah mulai terbuka. Pemerintah daerah harus membereskan persoalan di hulu, misalnya dengan rehabilitasi, kemudian
memperbaiki hutan, kemudian ada manajemen atau tata kelola daerah aliran sungai di wilayah Dasmoyo ini. Minimal 2 itu dalam jangka pendek saya pikir mungkin ancamannya tidak bisa kita cegah, tapi minimal risikonya yang bisa dikurangi. Pertama, kalau ditanya soal aturan khusus, baru kita akan membuat, insya Allah tahun ini kita rencana membahas peraturan daerah terkait dengan pencegahan dan penanggulangan bencana. Tentu ada di dalamnya risiko bencana. Ya. Kemudian saya memang melihat bahwa persoalan kita ini ada di hulu. Karenanya yang bisa kita lakukan sementara ini sebelum ada regulasi khusus terkait dengan itu adalah kita meminta kepada perangkat pemerintah yang ada di level bawah, mulai dari RT, RW, dusun, desa, supaya menyadarkan masyarakat terkait dengan tanggung jawab untuk memelihara lingkungan, memelihara hutan terutama, ya, supaya banjir ini bisa dikurangi. Ya. Sampai hari ini Kabupaten Sumbawa kan belum memiliki perda ya, tentang penanggulangan bencana, sehingga apa yang harus dilaksanakan juga kan harus berdasarkan perda. Sudah mendownload peraturan daerah yang ada di daerah lain untuk kita jadikan sebagai dasar pembanding jika kita nantinya membuat perda itu. Pada akhirnya, proses pengurangan resiko harus dipahami sebagai upaya yang utuh dari hulu ke hilir. Proses penguatan masyarakat dan mempersiapkan ketangguhan mereka menghadapi bencana hanya satu aspek dari sekian aspek lain yang juga harus dipersiapkan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bencana tidak menyebabkan masyarakat korban menjadi terpuruk dan tanpa daya.